Hai everyone, ketemu lagi dengan saya di sini. Well, hari ini adalah pertemuan kita yang pertama dalam semester baru ini pada tahun ajaran 2021 dan 2022. Saya ucapkan selamat datang untuk yang mengambil mata kuliah Bahasa Inggris 2 dan saya ucapkan congratulations bagi yang dengan sempurna menyelesaikan semua mata kuliah yang diambil pada semester sebelumnya sehingga sampai pada semester yang baru ini. Ya, tapi kita apa daya ya? Karena masih dalam situasi pandemi, kita masih tetap dianjurkan untuk menjalani perkuliahan secara virtual. Jadilah kita hanya bertatap melalui layar saja kembali untuk semester ini. Kita sih berharapnya ini cepat berlalu sehingga mudah-mudahan ya, mana tahu di tengah pertemuan kita semester ini ada anjuran untuk kuliah offline ya. Siapa yang rindu? Wow, saya rindu sekali kuliah offline. Saya rindu bagaimana saya terburu-buru mengejar waktu antara satu kelas dengan kelas yang lainnya padahal belum makan siang. Saya rindu bagaimana melihat mahasiswa semangat datang di kelas. Saya rindu bagaimana melihat kepanikan mahasiswa ketika terlambat masuk kelas. Aduh, saya rindu bagaimana aroma marker yang saya gunakan di dalam kelas. Wah, dan saya rindu bagaimana lelucon, candaan yang kita buat, mahasiswa buat, saya buat dalam situasi yang sedang sangat fokus sehingga kita rilis stresnya. Itu sangat dirindukan sekali. Nah, mudah-mudahan lah ya, mana tahu di tengah-tengah nanti perkuliahan ini, wah bisa offline and we met. Kita bertemu. Kita doakan saja. Dan kalaupun tidak, kita doakan semester ini adalah akhir dari virtual learning dan semester berikutnya semua sudah divaksin dan kita bisa dengan sehat, insya Allah bebas dari COVID-19 bertemu di universitas. Amin amin ya rabbal alamin. Wah. Bagi yang telah mengambil mata kuliah Bahasa Inggris 1 semester sebelumnya dengan saya dan mata kuliah yang kedua Bahasa Inggris 2 ini tetap dengan saya, mungkin tidak akan ada hal yang baru yang akan saya bagi pada pertemuan yang pertama ini. Karena apa? Kita akan tetap memakaikan sistem yang sama dengan apa yang kita lakukan pada semester yang sebelumnya. Tetap kita menggunakan dua platform. Yang pertama adalah Google Classroom. Google Classroom tempat kita semua input materi untuk setiap meeting. Tempat kita input semua absensi selama satu semester ini. Tempat kita upload penugasan-penugasan yang diberikan untuk meeting, setiap meetingnya, dan tempat kita melihat skor yang kita dapatkan setelah mengerjakan penugasan untuk semua meeting pada satu semester ini. Dan caranya masih sama, masih akan ada topik meeting 1 yang saya berikan, lalu akan ada langkah-langkahnya, sama persis dengan apa yang dilalui pada semester yang sebelumnya. Dan selain Google Classroom, pendukungnya, nah bagaimana pembelajaran itu terjadi walaupun tidak berinteraksi secara langsung, saya tetap akan membuat video semampu saya. Tentu ada yang berpikiran that video is boring atau di luar lah ekspektasi yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan, karena mungkin dia bisa membuat lebih baik daripada ini, tapi ini adalah kemampuan terbaik saya yang saya berikan, sehingga masih sama alasannya dengan semester yang sebelumnya ya, ada atmosfer keberadaan di kelas. Jadi saya akan tetap membuat video pembelajaran walaupun tidak bisa memberikan yang terbaik atau memuaskan semua kebutuhan dalam pembelajaran. Mungkin aduh videonya jelek, saya bisa buat lebih baik.
saya nggak bisa semaksimal itu, atau mungkin hal-hal lain lah yang mengganggu. I am so sorry for that, but this is my best. Dan ini yang terbaik yang bisa saya berikan. Dan dengan niat baik itu mudah-mudahan yang disampaikan juga diterima dengan baik. Ya, kita kesampingkanlah teknisnya. Berikan saran kepada saya dan dicoba mendapatkan inti pembelajarannya untuk pembelajaran itu. Kalau masalah teknis, kirimkan lewat saran. Tapi kalau pembelajaran, ini sudah saya kemas dengan baik sehingga yang ada di buku itu tersampaikan pula dengan baik untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah Bahasa Inggris 2 ini. Oke? Nah, video tersebut akan juga ada linknya pada Google Classroom. Nah, sama persis seperti yang biasa. Nah, ada hal baru mungkin yang ingin saya tekankan. Bukannya ini tidak saya tekankan pada semester yang sebelumnya, saya tekankan juga, tapi ada beberapa mahasiswa yang mungkin melewatkan informasi itu atau bagaimana sehingga tidak dikerjakan. Nah, saya menginginkan sekarang itu di Google Classroom nama penggunanya dimohon sama dengan nama yang tercantum di absensi atau nama yang ada di portalnya. Diawali dengan huruf besar di setiap suku kata. Misalnya kan saya Adila Mutia Resti. Adilanya A-nya besar, Mutia M-nya besar, Resti R-nya besar. Nah, ini kenapa? Di beberapa kasus ternyata ada nama mahasiswa itu yang mirip dan hampir nyaris sama. Kadangkala saya misplace nilai. Jadi saya ulang lagi dari awal. Dan itu takes time. Jadi jika nama itu sesuai dengan apa yang tertera di dalam absensi, saya mungkin ini lebih membuat saya gampang mencari namanya. Atau bisa saya urutkan berdasarkan abjad. Sehingga itu sama. Urutkan berdasarkan abjad atau NIM. Nanti sehingga gampang sekali mencari, oh ini adalah ini nih, ternyata mahasiswanya nggak ada lagi kesalahan. Karena kesalahan itu saya ulang lagi, double cross check, 4 kali cross check, sehingga tidak ada yang dirugikan. Jadi untuk memudahkan itu, saya mohon ya, nama pengguna di Google Classroom itu sama dengan nama pengguna yang tercantum di portal atau daftar absensi. Oke? Selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah apa sih yang kita bahas pada mata kuliah Bahasa Inggris yang kedua. Oke. Tapi saya mau cerita dulu tentang Bahasa Inggris yang pertama kita, yaitu kita sudah bahas tentang Test of English as a Foreign Language. Kita bahas beberapa topik terkait word class, simple sentence, compound sentence, complex sentence. Walaupun di silabus pada semester sebelumnya ini kita complex sentence itu harusnya ada adverb clause, dan adverb clause kita pelajari ya. Harusnya itu ada 2 lagi, ada noun clause dan ada adjective clause. Nah, tapi ini 2, noun clause dan adjective clause tidak bisa dipaksa begitu saja dengan waktu yang terbatas untuk diajarkan. Sehingga 2 materi itu tidak kita tuntaskan pada semester yang sebelumnya. Nah, harusnya secara garis besar di semester yang sebelumnya itu kita bahas TOEFL structure test itu 2 bagian. Part A dengan materi yang semester sebelumnya kita pelajari, dan Part B, ya kan? Kalau diingat lagi pertemuan kita yang pertama di semester sebelumnya, saya bilang TOEFL itu ada 2 bagian, ada Part A dan ada Part B. Jadi karena pandemik kan saya bagi 2, ada yang Part A saja dipelajari semester sebelumnya, yang harusnya semuanya kita pelajari, right? Nah, jadi Part B yang belum kita pelajari itu, inilah yang akan kita
pelajari sama-sama pada semester kita kali ini di mata kuliah Bahasa Inggris kedua, sehingga komplitlah semua mahasiswa menerima dengan utuh pembelajaran tentang Test of English as a Foreign Language bagian structure part A and part B. Nah, ini harapannya adalah satu, memperkenalkan bahwa di kemudian hari kita sebagai mahasiswa, tentunya terutama sekali freshman atau nanti akan graduate atau nanti akan mencari beasiswa, ini membutuhkan TOEFL. Walaupun TOEFL itu ada readingnya, ada listeningnya, ada structure-nya, tapi kita hanya membahas structure saja. Ini sangat membantu membuat kita familiar dengan tes TOEFL itu. Nah, di UNAN itu kan ada yang namanya pertukaran pemuda, ya pelajar itu, I forgot the name, apa ya namanya, yang bisa dikirim ke Amerika, ke Europe, ke Praha, ke negara-negara Asia juga. I'm sorry, I forgot the name. Mungkin ada yang di antara kita yang tahu itunya. Itulah namanya pertukaran antar kampus itu. Lalu yang dibutuhkan barangkali memang syaratnya adalah TOEFL. Beberapa mahasiswa saya berhasil menggapai tahap itu sehingga dia bisa bertukar ilmu dengan cara perkuliahan di Eropa, di Amerika. Jadi ini akan membantu sekali. Nah, kita mulai dari sekarang. Nah, kita tuntaskan si TOEFL ini, bagian A sudah kita pelajari di semester sebelumnya. Now we are going to move untuk mempelajari part B, structure. Oke, nah ini yang akan kita pelajari pada semester kita kali ini. Nah, sama juga karena baru gitu ya, saya beranggapannya baru dan mungkin sudah ada yang mahir. Saya tidak menyampingkan itu. Bagi yang mahir pun jadikan ini adalah tempat praktis yang lebih, sehingga lebih terbiasa lagi. Kita memulai pertemuan ini dengan pretest kembali. Namun pretestnya bukan soal total TOEFL structure yang jumlahnya 40, tapi saya hanya, atau pretestnya ini hanya diberikan untuk yang part B saja. Yang part B itu jumlah soalnya ada 25 soal. Nah, di langkah ketiga pada Google Classroom itu ada soalnya apa, lalu ada contoh pengerjaannya bagaimana, lalu ada linknya juga untuk memindahkan jawaban yang telah ditemukan pada Google Form, sama persis seperti yang kita lakukan pada semester-semester sebelumnya. Sehingga ini memudahkan bagi saya sebagai dosen penggampu untuk melihat atau menarik kesimpulan skornya berapa jumlah soal nomor berapa saja yang kebanyakan salah, sehingga saya bisa melakukan sedikit mini research untuk perbaikan pengajaran selanjutnya. Nah, jadi I think tidak akan banyak dan tidak akan lebih dari ini yang akan saya sampaikan, karena everything is the same with our previous way of teaching, sama saja. But when you have a questions related to bagaimana kita akan memaksimalkan kembali proses pembelajaran virtual ini, jangan ragu bertanya untuk siapapun tanpa terkecuali. Nah, kita kan sudah punya grup WA masing-masing kelas, jadi preference-nya adalah saya lebih cenderung menyenangi bertanya itu di grup, karena mungkin pertanyaan yang kita ajukan ini juga dibutuhkan jawabannya untuk teman-teman kita yang lain, right? Tapi jika pertanyaannya itu sudah lebih jauh penjelasannya, lebih detail sehingga mungkin mengganggu teman yang ada di grup itu,
ya kita boleh pindah ke private conversation di WhatsApp pribadi, juga tidak apa-apa. Tapi jika informasi yang kita tanyakan juga menguntungkan atau dibutuhkan bagi teman-teman kita di dalam grup itu, bertanyalah di dalam grup. Jangan ragu dan siapapun tentu boleh bertanya. Dan jam bertanyanya gimana? Ya, saya terbuka untuk di luar jam pembelajaran pun oke, never mind, dalam batas waktu yang normal sehingga bisa saya respon dengan cepat. Right. Catatan ya, analisa itu, note yang didapatkan ketika mendengarkan audio video pembelajaran juga harus selalu ada, dan itu yang diupload di dalam Google Classroom juga nanti ya. Jangan sampai lupa, diharapkan itu bukunya bergaris sehingga saya bisa melihat apa sih yang didapatkan oleh setiap mahasiswa ketika mendengarkan video pembelajaran. Tidak perlu mengkhawatirkan ini akan dikumpul nggak ya? Ya, nggak usah dikhawatirkan. Pembelajaran itu adalah yang didapatkan, benar-benar didapatkan, bukan apa yang dikumpulkan. Jadi semaksimal mungkin gunakanlah kesempatan virtual learning ini untuk mengupgrade skill bahasa Inggris spesialnya untuk TOEFL, sehingga nanti setelah belajar TOEFL, selesai mata kuliah ini, nanti rupanya di tengah-tengah studi universitas ada kesempatan yang kita diharapkan punya skor TOEFL, semuanya ready untuk itu. Dan mudah-mudahan bagaimana cara saya memberikan informasi tentang perkuliahan bisa diterima dengan baik. Ini menjadi amal bagi saya, dan semoga ilmu yang diberikan menjadi manfaat, memberikan manfaat untuk studi ke depannya. Dan I think this is all for our first meeting. Jangan lupa kerjakan pre-testnya, dan sampai jumpa pada pertemuan kita yang kedua minggu depan. See you guys.